Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam pelajaran Quran Hadis ini saya sampaikan singkat, yakni tentang tajwid dan mad. Untuk lebih luasnya bisa anak-anak pelajari melalui LKS masing-masing. Namun dalam LKS itu ada beberapa pengertian yang agak kabur atau bahkan kurang tepat, maka perlu disesuaikan dengan penjelasan yang saya sampaikan berikut ini. Untuk yang pertama kali ini kita membahas tentang tajwid. Belajar tajwid sekalipun fardu kifayah, namun membaca Al-Quran bertajwid adalah wajib ain. Sehingga belajar tajwid rasanya wajib ain juga. Sebab kenyataannya jika tidak mengenal tajwid maka tidak bisa baik dalam pembacaan Al-Quran. Allah memuji mereka yang membaca kitab suci dengan semestinya sebagai orang-orang mukmin, dan mencela bahkan mengancam mereka yang membacanya dengan tidak semestinya sebagai orang kafir yang mesti merugi dan sengsara. Kita ingat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Baqarah ayat 121. Artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya dengan semestinya. Mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Dan siapapun yang kufur terhadapnya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari ayat tersebut, maka pelajarilah ilmu tajwid dengan sebaik-baiknya dan terapkan dengan semestinya. Kemudian kita bahas tentang mad. Mad artinya panjang. Sebutan mad berarti ada unsur huruf mad, yakni huruf alif setelah fathah, huruf ya bersukun setelah kasrah, dan wawu bersukun setelah dhammah. Dalam pertemuan ini, mad yang kita bahas adalah mad iwad, mad lin, dan man'arid lissukun, yakni mad yang terjadi karena wakaf, karena berhenti. Mad yang kita bahas ini adalah mad yang terjadi karena wakaf, karena berhenti. Sehingga bila wasal, bila tidak berhenti, maka tidak terjadi mad. Kecuali mad arid lissukun, tetap terjadi mad, hanya saja namanya bukan arid lissukun, tetapi menjadi mad tabi'i. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad sebagai pengganti tanwin. Sebelum kita membahas mad iwad, saya sampaikan tentang tanwin. Perlu kita ketahui bahwa tanwin adalah suara huruf nun bersukun atau kita sebut nun mati yang mengiringi harokat huruf di akhir kata. Ingat, suara nun bersukun, suaranya saja, tidak boleh ditulis, dan bila ditulis hanya ditandai dengan harokat ganda yang disebut dhammatain. Kita tulis dhammah 2 kali atau dengan
model yang lain. Seperti contoh, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Jamalun, ada suara nunnya, tapi tidak ada tulisannya. Kemudian ditulis dengan dua kasroh atau disebut kasrotain. Ditulis dengan kasroh dua kali. Dan ditulis dengan dua fathah yang disebut fathatain. Fathatain dengan penambahan huruf alif pada akhir kata. Alif itu tertulis dan tidak terbaca, kecuali kata yang berakhir dengan huruf hamzah atau berakhir dengan ta marbutah, ta bulat. Maka yang berakhir dengan hamzah atau berakhir dengan ta marbutah tanpa tambahan alif. Karena itu maka tanwin ketika bertemu dengan huruf mati, maka muncullah suara huruf nun yang berkasrah dan alif yang terpasang di akhir kata tidak terbaca. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kalimat ahadun kemudian Allahu itu terjadi tanwin, kemudian Allahu adalah mengawali huruf lam yang mati. Sehingga kalau kita lanjutkan, kita wasolkan menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Ahadunillahu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kita wasolkan menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Contoh yang kedua, itu yang kebetulan tanwin fathatain, itu kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 164. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'yudhuna qaumanillahu muhlikuhum. Kalau kita wakafkan, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'yudhuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kalau kita wasolkan menjadi lima ta'yudhuna qaumanillahu muhlikuhum. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qauman kemudian Allahu. Kita baca menjadi qaumanillahu. Huruf alif yang ada pada mim itu tidak terbaca. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'yudhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mad iwad terjadi karena waqaf pada kata harf, ya, pada kata yang berharakat tanwin fathah, fathatain. Karena waqaf, maka tanwin fathah menjadi fathah tanpa tanwin. Hal ini terjadi pada huruf yang bukan ta marbutah, yaitu contohnya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, yang bukan ta marbutah. Kemudian contoh yang kedua yang berakhir hamzah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Hamzah itu tidak dibantu dengan alif. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Binaan dan ma'an tanpa menggunakan alif, kita wakafkan menjadi a, menjadi ada alifnya. Bila wakaf huruf ta marbutah, bila wakaf pada huruf ta marbutah, maka ta marbutah itu menjadi ha sukun. Misalnya faridah, faridatan, faridah. Contoh lain, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah.
warahmatun. Kita hentikan menjadi warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Panjang mad iwad adalah 1 alif. Yang kedua adalah mad lain. Ialah bila dalam satu kata terdapat huruf wawu bersukun atau huruf iya bersukun yang sebelumnya berubah huruf berharokat fathah, dan setelah huruf wawu bersukun atau setelah ya bersukun tadi terdapat huruf yang hidup. Kemudian huruf hidup itu mati karena wakaf. Contoh yang mudah adalah kalimat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kalimat Quraisyin. Kalau kita hentikan menjadi li'ilafi Quraisy menjadi madlin. Was-saifi. Kalau kita lanjutkan berbunyi li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-saifi فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Panjang madlin ada 3 pilihan, bisa 1 alif, bisa 2 alif, atau bisa 3 alif. Yang terakhir adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ialah mad tabi'i dalam satu kata yang sesudah huruf mad tersebut berupa huruf hidup, kemudian huruf itu mati karena wakaf. Inilah pengertian tentang mad arid lisukun. Banyak contohnya. Misalnya tadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Min ju'in kalau kita hentikan menjadi min ju'. Mad arid lisukun. Saya kira itu dulu. Lain kali kita praktekkan membaca dan kita lanjutkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.